Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeluhkan anggaran kementerian yang dipimpinnya tidak sejalan dengan besaran target investasi di tahun 2025. Dalam rencana kerja pemerintah, target investasi tahun 2025 dipatok sebesar 1.850 triliun, sedangkan alokasi pagu indikatif Kementerian Investasi hanya sebesar 681 miliar atau turun dibandingkan alokasi 2024. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengeluhkan anggaran kementerian yang dipimpinnya tidak sejalan dengan besaran target investasi tahun 2025. Hal ini diungkapkan Bahlil saat melakukan rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Atas hal tersebut, Bahlil bahkan meminta DPR untuk dapat memanggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN agar persoalan alokasi anggaran kementeriannya dapat lebih sesuai. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan 1.850 triliun, anggarannya diturunkan dari target 1.400 triliun 2023 dengan anggaran 1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan tapi anggarannya diturunkan menjadi 600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung. Saya sejak kecil udah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua umum MIPMI, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini. Dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini. Nah, karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, maka saya menurunkan RKP, saya koreksi menjadi 800 miliar. Dalam rencana kerja pemerintah Kementerian Investasi atau BKPM, target investasi tahun depan sebesar 1.850 triliun rupiah. Sedangkan di saat yang bersamaan, alokasi pagu indikatif Kementerian Investasi atau BKPM tahun anggaran 2025 sebesar 681 miliar, lebih sedikit dibandingkan alokasi anggaran tahun 2024 yang mencapai 1,22 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan lika-liku dari langkah Menteri Investasi, baik terkait dengan target investasi di tahun 2025 ataupun isu-isu terkait Menteri Investasi yang memang masih hangat dibicarakan saat ini. Di mana yang pertama, pemirsa, ini terkait dengan alokasi anggaran di tahun 2025 untuk Kementerian Investasi. Di mana Bahlil Lahadalia ini mengatakan biasanya target investasi yang naik setiap tahunnya diiringi dengan kenaikan anggaran. Namun Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas ini menetapkan pagu indikatif 2025 untuk Kementerian Investasi atau BKPM hanya senilai 681,8 miliar rupiah. Dengan target investasi yang disebut oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jauh lebih besar pada tahun 2025, yaitu di kisaran 1.850 hingga 1.900 triliun rupiah. Ya, selain konsumsi, ekspor, impor, dan belanja pemerintah, Bahlil menilai investasi yang tinggi merupakan salah satu syarat tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Bahlil meminta DPR memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri PPN ataupun Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk dapat menjelaskan penurunan anggaran tersebut. Jika tidak ada titik terang, Bahlil mendorong target investasi dalam rencana kerja pemerintah di tahun 2025 diturunkan dari 1.850 triliun rupiah menjadi 800 triliun rupiah. Ya, ini menjadi keluhan dari Menteri Investasi terkait dengan alokasi pagu indikatif untuk Kementerian Investasi ataupun BKPM di tahun 2025. Di mana ya ini kasarannya begitu ya, Bahlil menyebut bahwa target yang tinggi harusnya diimbangi dengan anggaran yang tinggi pula, jangan menjadi turun bahkan lebih rendah daripada tahun 2024. Ya, masih terkait dengan investasi pemirsa, tadi sudah kita ulas sedikit terkait dengan target investasi di tahun 2025 dan juga alokasi pagu indikatifnya. Tapi kali ini terkait dengan realisasi investasi di IKN Nusantara, di mana ternyata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui saat ini belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Dan untuk lebih jelas kita simak informasinya berikut ini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN Nusantara. Bahlil mengklaim proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 yang merupakan kawasan inti pusat pemerintahan. Meski demikian, Bahlil menegaskan proyek-proyek pembangunan IKN saat ini tak hanya berasal dari APBN, melainkan sudah ada partisipasi dari investor dalam negeri. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai,
yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1. Sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Kemarin kami juga melakukan groundbreaking beberapa pembangunan sekolah. R&I dari Bakri Group dengan Pertamina juga lagi proses pembangunannya. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak, ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Sementara itu dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dan Menteri Investasi, anggota Komisi 6 DPR Haris Turino sempat menyentil Bahlil terkait realisasi investasi asing di IKN. Dirinya mempertanyakan optimisme Bahlil dalam beberapa rapat terakhir terkait investasi di IKN, di mana dirinya kembali mengungkit klaim Menteri Investasi bahwa akan banyak investor asing yang masuk ke IKN, sedangkan kenyataannya saat ini belum terrealisasi. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, itu terkait dengan realisasi investasi asing di IKN yang ternyata memang disebut oleh Menteri Investasi belum ada sampai dengan saat ini. Sementara itu Komisi 6 DPR RI juga mencecar Menteri Investasi mengenai nasib nihilnya investasi asing pada proyek Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya menyoroti nihilnya investasi asing, bahkan anggota Komisi 6 juga menyoroti minat investor domestik di IKN yang tak terlalu tinggi. Dan juga anggota Komisi 6 mengaku mendapati sejumlah proyek investasi yang progres pembangunannya ternyata tidak signifikan. Sementara itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia masih bersikeras bahwa hingga saat ini pemerintah baru memprioritaskan investasi domestik untuk masuk ke IKN. Hal itulah yang menjadi penyebab masih nihilnya investasi asing masuk ke IKN Nusantara. Kemudian Bahlil juga menampik bahwa investasi domestik di IKN disebut tak berprogres. Ia mengatakan terdapat salah satu proyek investasi PMDN yang telah hampir rampung. Jadi memang ini bisa kita lihat bahwa pernyataan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam tanda kutip begitu ya mengakui memang belum ada investor asing yang masuk ke IKN karena memang beralasan tahap pertama masih untuk investor lokal ataupun investor domestik. Tapi ketika anggota Komisi 6 DPR menyatakan siapa saja investor asing yang sudah menyatakan minatnya untuk masuk, Bahlil Lahadalia belum bisa memberikan datanya secara lebih jelas dan juga lebih rinci. Ya dari IKN pemirsa kita beralih ke isu lainnya terkait dengan izin tambang bagi ormas keagamaan. Di mana dalam rapat terbaru bersama DPR, anggota Komisi 6 DPR juga mencecar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan. Seperti apa kritikan yang dilontarkan terkait hal tersebut? Berikut kita simak informasinya. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dicecar sejumlah anggota Komisi 6 DPR buntut pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada ormas keagamaan. Salah satu kritikan datang dari anggota Komisi 6 DPR Haris Turino yang mempertanyakan bagaimana mekanisme sebenarnya dalam mendapatkan izin pertambangan, apakah dapat dibagi-bagi atau harus melalui proses lelang. Kritik juga datang dari anggota Komisi 6 lainnya yakni Deddy Sitorus. Dirinya menyoroti pernyataan Bahlil tentang memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan sebagai bentuk keadilan, padahal menurutnya justru keadilan yang paling mendasar dibutuhkan oleh masyarakat asli yang hidup di sekitar tambang. Saya mendengar berkali-kali Pak Menteri memberikan penjelasan ya, dan meyakinkan bahwa ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara saya juga membaca ada menteri senior lain yang mengatakan bahwa yang namanya izin tambang tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi harus dibagikan melalui proses lelang. Kalau melihat argumen Pak Menteri, bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana Pak, yang sampai hari ini nggak dapat bulanan Pak. Mereka menderita ya. Kenapa Mas? Ya nggak ada yang perhatiin Pak.
Merespon kritikan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa mekanisme pembuatan aturan terkait izin tambang bagi ormas keagamaan telah melalui mekanisme rapat koordinasi antar kementerian teknis, termasuk diantaranya Kementerian ESDM. Selain itu, Bahlil menegaskan bahwa ormas keagamaan memiliki badan otonom dan juga badan usaha, sehingga ormas tersebut bisa melakukan kolaborasi dalam mengelola tambang nantinya. Tim Liputan IDX Channel. Ya, ini tentunya menarik dari kritikan ataupun hal-hal yang disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait dengan izin pertambangan bagi ormas keagamaan. Dan merespon hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa sebelumnya ia dan Presiden Joko Widodo kerap didatangi sejumlah pihak, baik individu maupun organisasi, di mana mereka membicarakan tentang izin usaha tambang yang seringkali diberikan kepada asing dan juga pengusaha. Sehingga Bahlil juga menampik pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan sebagai aksi balas jasa politik ataupun balas budi. Sementara itu dari sisi regulasinya sendiri, ini Menteri Investasi menyebut proses pembuatan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang memuat pemberian izin tambang kepada ormas ini sudah melalui mekanisme rapat koordinasi antara kementerian teknis, termasuk Kementerian ESDM di dalamnya. Ia menambahkan ormas keagamaan sendiri juga telah memiliki badan otonom dan juga badan bisnis sehingga bisa melakukan kolaborasi. Sementara itu sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim sejumlah ormas keagamaan tertarik dan sudah antri untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Bahlil mengatakan ormas yang sudah pasti mendaftar adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, lalu ada beberapa ormas lagi yang sedang mengurus administrasi. Namun ia memahami bila ada beberapa ormas yang menolak keistimewaan yang diberikan pemerintah untuk mengelola izin tambang tersebut. Sehingga ia berkata pemerintah pun akan terus mensosialisasikan aturan-aturan tersebut ke ormas-ormas terkait. Ya pemirsa, itu tadi 3 isu utama terkait dengan Menteri Investasi yang memang masih hangat dibicarakan sampai dengan saat ini. Dan kita harapkan memang kritikan-kritikan yang muncul dari anggota DPR ini tentunya bisa membangun pemerintah, terutama Menteri Investasi agar kemudian bisa lebih optimal dan tentunya bisa memikirkan berbagai aspek dalam menentukan suatu kebijakan ke depannya.